Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Kota Palembang. Tujuan video ini adalah ingin menjelaskan bagaimana cara menentukan ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, standar deviasi atau simpangan baku, serta kemiringan atau keruncingan data. Pada part 1 ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan ukuran penyebaran data pada jangkauan antar kuartil serta simpangan kuartil pada data tunggal dan data kelompok. Langsung saja tonton videonya ya. Baiklah, di sini saya akan membahas contoh soal mengenai jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil pada data tunggal. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Rumus jangkauan antar kuartil yaitu QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Rumus simpangan kuartil yaitu QD sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Setelah kita mengetahui rumusnya, marilah kita langsung saja ke pembahasan soal. Tentukanlah jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data berikut, yaitu 30, 24, 28, 32, 27, 35, 36, 40, 36, 38, 30, 30, 42, 40, 45, 36, 44, 48, 45, 46, 30, 35, 45. Pertama-tama kita urutkan dulu data dari yang terkecil hingga yang terbesar ya teman-teman. Setelah data diurutkan, maka susunan datanya adalah 24, 27, 28, 30, 30, 30, 30, 32, 35, 35, 36, 36, 36, 38, 40, 40, 42, 44, 45, 45, 45, 46, 48, sehingga data berjumlah 23, maka N sama dengan 23. Untuk mengetahui adanya jangkauan antar kuartil, maka kita harus mengetahui yang mana Q1 dan Q3. Pertama-tama kita harus tahu dulu di mana letak nilai Q1. Letak Q1 yaitu skor ke-1 dikali N plus 1 per 4 sama dengan skor ke-1 dikali 23 ditambah 1 per 4 sama dengan skor ke-1 dikali 24 per 4 sama dengan skor ke-24 dibagi 4 sama dengan skor 6. Nilai Q1 nya ialah terletak pada skor ke-6. Mari kita hitung ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka letak nilai satunya yaitu nilai Q1 nya yaitu 30. Jadi Q1 nya berada di sini ya teman-teman, yaitu 30. Setelah itu kita harus mencari letak Q3, yaitu skor ketiga dikali 23 ditambah 1 per 4 sama dengan skor ketiga dikali 24 per 4 sama dengan skor ke 72 per 4 sama dengan skor ke 18. Maka nilai Q3 terletak pada skor ke 18. Mari kita hitung ya teman-teman. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maka letak Q3 yaitu di sini, yaitu 44. Maka nilai Q3-nya adalah 44 ya teman-teman. Jadi kita tadi telah mengetahui bahwa Q1-nya sama dengan 30 dan Q3-nya sama dengan 44 ya teman-teman. Jadi jangkauan antar kuartil tadi rumusnya adalah QR sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan Q3-nya tadi adalah 44 dikurang Q1-nya yaitu 30 sama dengan 44 dikurang 30, hasilnya adalah 14 ya teman-teman. Maka jangkauan antar kuartilnya adalah 14. Sekarang kita mencari tahu simpangan kuartilnya. Rumus simpangan kuartil tadi apa ya teman-teman? Yaitu Q_D sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1 sama dengan setengah dikali Q3-nya tadi 44 dikurang Q1-nya yaitu 30 sama dengan setengah dikali 44 dikurang 30 yaitu 14. Maka setengah dari 14 yaitu 7. Maka hasil simpangan kuartilnya adalah 7 ya teman-teman. Jadi jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartilnya sudah kita ketahui, yaitu jangkauan antar kuartilnya yaitu 14 dan simpangan kuartilnya yaitu 7. Jadi itulah hasil dari data pada jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil pada data tunggal ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya akan membahas contoh soal mengenai jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil pada data berkelompok. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus dari letak kuartil pada data berkelompok dan rumus kuartilnya. Nah, di sini rumus letak kuartilnya yaitu letak Q1 sama dengan 1N per 4. Letak Q2-nya yaitu 2N per 4. Letak Q3-nya yaitu 3N per 4. Rumus kuartilnya yaitu QI sama dengan OO plus C dikali IN per 4 dikurang FKB per F dengan I-nya yaitu 1, 2, 3. Keterangan LO yaitu batas bawah kelas kuartil. IN per 4 yaitu letak kuartil. FKB yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas QI. F yaitu frekuensi kelas QI dan C yaitu intervalnya ya teman-teman. Marilah langsung saja kita ke pembahasan soal ya teman-teman. Jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil pada data berkelompok. Tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. Nilai 40 sampai 50 dengan frekuensi 4, 51 sampai 61 dengan frekuensi 3, 62 sampai 72 dengan frekuensi 3, 73 sampai 83 dengan frekuensi 6, 84 sampai 94 dengan frekuensi 10, 95 sampai 105 dengan frekuensi 14. Marilah kita selesaikan soal tersebut ya teman-teman. Setelah kita mengetahui bahwa di dalam soal terdapat nilai dan frekuensi, maka kita lihat kembali berapa jumlah frekuensinya ya teman-teman. Nah, jumlah frekuensinya yaitu 4 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 14. Maka hasilnya adalah 40.
Jadi jumlah frekuensinya adalah 40 ya teman-teman. Setelah itu kita ingat rumus lagi ya teman-teman, bahwa jangkauan antar kuartil yaitu QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Sementara simpangan kuartilnya yaitu QD sama dengan 1/2 dikali QR Q3 dikurang Q1. Ingat rumus ini ya teman-teman. Setelah itu kita harus mencari tahu terlebih dahulu berapa Q1 dan Q3 nya. Pertama-tama kita cari letak kuartil pertama dan letak kuartil ketiga. Nah, letak kuartil pertama yaitu 1n/4 sama dengan 1 dikali n nya 40 ya teman-teman, per 4 sama dengan 40 dibagi 4 sama dengan 10. Maka letak Q1 nya yaitu berada pada frekuensi 10. Nah, letak Q3 nya yaitu 3n/4 sama dengan 3 dikali 40/4 sama dengan 120/4 yaitu sama dengan 30. Letak Q3 nya 30 ya teman. Nah, untuk mengetahui secara mudah di mana letak Q1 dan Q3 berada, maka kita tambahkan kolom FKB ya teman-teman. Nah, kolom FKB. Kolom FKB ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas Q1. Nah, di sini kita ketahui bahwa frekuensi pertamanya yaitu 4. 4 ditambah 3 yaitu 7. 7 ditambah 3 yaitu 10. 10 ditambah 6 yaitu 16. 16 ditambah 10 yaitu 26. 26 ditambah 14 yaitu 40. Nah, kita tadi telah mengetahui letak Q1 nya 10 dan Q3 nya 30 ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui di mana letak Q1 nya tadi ya. Letak Q1 nya tadi yaitu pada angka 10. Jadi letak Q1 nya yaitu berada pada nilai 62 sampai 72. Nah, jadi letak Q3 nya yaitu 30. Maka letak Q3 berada pada nilai 95 sampai 105. Nah, jadi tahu ya teman-teman, ini batasnya 4, ini batasnya 7. Nah, ini batasnya 10 ya teman-teman. Jadi letak Q1 nya yaitu 10. Nah, letak Q3 nya yaitu 30. Nah, 30 berada di sini teman-teman, berada pada 95 sampai 105. Setelah itu kita mulai mencari nilai Q1 nya ya teman-teman. Nah, sini Q1 nya yaitu berada pada nilai 62 sampai 72. Nah, batas bawah kelas kuartilnya yaitu 62 dikurang 0,5 yaitu 61,5 ditambah sini itu interval ya teman-teman. Nah, di sini misalnya intervalnya pada 62 sampai 72 yaitu 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Maka intervalnya yaitu 11 ya teman-teman. Nah, 1n/4 nya tadi sudah kita ketahui teman-teman bahwa 1n/4 nya yaitu 10 dikurang FKB nya itu jumlah frekuensi sebelum kelas I ya teman-teman. Jadi letak FKB nya yaitu sini
maka FKB-nya yaitu 7 per frekuensinya yaitu 3 ya teman-teman. Ya, maaf salah yang di sini ya teman-teman, ini frekuensinya. Jadi frekuensinya yaitu 3. Beda FKB dengan F yaitu kalau FKB dia berada pada batas jumlah frekuensi sebelum kelas I-nya ya teman-teman. Jadi ini letak Q1-nya yaitu 10, maka jumlah frekuensi sebelumnya yaitu 7. Nah, kalau F itu yaitu frekuensi kelas QI, maka itu frekuensi aslinya ya teman-teman. Jadi frekuensi aslinya yaitu 3. Nah, sama dengan 61,5 ditambah 11 dikali 3 per 3 sama dengan 61,5 ditambah 11 kali 1 sama dengan 61,5 ditambah 11, maka hasilnya adalah 72,5. Nah, sekarang kita mencari nilai Q3 ya teman-teman. Nah, Q3 tadi berada pada nilai 95 sampai 105. Jadi batas bawah kelas kuartil Q3 nya yaitu 95 dikurang 0,5, maka LO nya yaitu 94,5 ditambah intervalnya tadi 11 ya teman-teman. Tuh. Nah, 3N per 4 nya sudah kita ketahui pada letak Q3, yaitu Qn per 4 nya adalah 30 dikurang FKB. FKB tadi ialah jumlah frekuensi sebelum QI. Nah, ini ya teman-teman. Nih, jadi dia tadi berada pada di sini ya, letaknya di sini. Maka FKB-nya adalah 26. Nah, jadi FKB-nya adalah 26, maka F-nya frekuensi aslinya adalah 14. Nah, jadi F-nya itu adalah 14 sama dengan 94,5 ditambah 11 dikali 30 dikurang 26 yaitu 4 per 14 sama dengan 94,5 ditambah 11 per 2 per 7. Nah, sama dengan 94,5 ditambah 11 dikali 2 per 7 sama dengan 3,14. Nah, hasilnya yaitu 97,64. Nah, jadi sudah kita ketahui ya teman-teman bahwa nilai Q1 nya yaitu 72,5 dan nilai Q3 nya yaitu 97,64. Maka jangkauan antar kuartilnya adalah QR sama dengan Q3 kurang Q1 sama dengan 97,64 dikurang 72,5, maka hasilnya adalah 25,14. Nah, sekarang kita harus mencari simpangan kuartilnya. Nah, simpangan kuartil tadi rumusnya adalah QD sama dengan setengah dikali Q3 kurang Q1 sama dengan setengah kali Q3 nya tadi 97,64 dikurang 72,5. Nah, sama dengan setengah dikali 25,14, maka hasilnya adalah 12,57 teman-teman. Nah, jadi sudah kita ketahui ya bahwa
Jangkauan antar kuartilnya adalah 25,14 dan simpangan kuartilnya adalah 12,57 nih. Jadi paham ya teman-teman? Nah, baiklah, part 1 ini berakhir, maka kalian harus menonton video selanjutnya pada part 2 dan part 3 ya teman.